Bapak Kepala Desa Tasikjuang, Bapak Haji Abdul Ghafur Esos. Yang saya hormati guru saya, orang tua saya Al-Mukarram Ustaz Haji Kadam MPDI. Yang saya hormati orang tua saya Al-Mukarram Ustaz Haji Abah Saprani. Yang saya hormati orang tua saya yang paling saya banggakan, beliau Bapak Haji Kodim. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Tursalim dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Tasikjuang. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang Pak Ustadz, Pak Kiai Nadirin, dan saya ucapkan selamat datang Pak Ustadz Haji Armin SAG. Mudah-mudahan tidak bosan. Saya tidak lama-lama, paling 2,5 jam Pak Haji. Ya, 2,5 jam saja cukup. Yang pertama, saya mengapresiasi atas dukungan dari pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Camat. Terima kasih Pak Camat atas apresiasinya. Mudah-mudahan ke depan untuk tahfidz ini menjadi cahaya hidayah, sehingga muncul dari Tasikjuang ini generasi Al-Quran yang berakhlak, berilmu, bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga memahami tentang ilmu-ilmu syariat. Karena kalau hafal Quran saja tidak dia dasari dengan syariat dan akidah, ibarat seperti monyet memakai mahkota, tak tahu, tak paham apa yang dia pakai. Tapi kalau didasari dengan ilmu syariatnya, ilmu akidahnya, ilmu alatnya, sehingga apa yang dia hafal, dia paham isi dan kandungan, sehingga dia bisa mengamalkan di dalam kehidupan, baik untuk dirinya, keluarganya, dan untuk masyarakat dan umat Islam pada umumnya. Hadirin, saya ingin menyampaikan izin Pak Kiai, bukan sombong, bukan agul, tetapi banyak pertanyaan Pak Haji. Itu si Hadi itu dari mana sih itu ilmunya? Ustaz abal-abal aja itu, ya. Makanya sanadnya kemana? Ini yang ada hiasan di sini Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kades. Ini bukan hiasan. Dari sinilah datangnya ilmu, berdirinya rumah tahfidz ini. Karena saya bisa berdiri di sini karena berkahnya doa guru-guru saya ini. Dari mana sanadnya? Saya berguru kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Rifai. Beliau berguru kepada Abu Bustami, dan saya pun berguru juga kepada beliau. Beliau berguru kepada Mama Bakri Sempur. Mama Bakri Sempur berguru kepada Mama Sobari Cibudus Kuningan. Mama Sobari 12 tahun berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Abu Bakar Syato, pengarang Hasyiah Fathul Mu'in I'anatul Talibin. Abu Bakar Syato berguru kepada Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi berguru kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Imam Ali Al-Wasani. Imam Ali Al-Wasani berguru, ini saya bacakan aja nih supaya ini. Imam Ali Al-Wasani berguru kepada Syekh Muhammad Saleh Ar-Rais. Syekh Muhammad Saleh Ar-Rais berguru kepada Syekh Ahmad Al-Burjaimi. Syekh Ahmad Al-Burjaimi berguru kepada Ahmad Ramadan. Ahmad bin Ramadan berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Bulkini. Syekh Sulaiman Al-Babili. Syekh Sulaiman Al-Babili berguru kepada Syekh Abdul Aziz Al-Jamzami. Syekh Abdul Aziz Al-Jamzami berguru kepada Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang punya Fathul Mu'in. Syekh Abdul Aziz Al-Malibari berguru kepada Abdul Rahman bin Ziyad Az-Zabidi. Syekh Abdul Rahman Az-Ziyad bin Az-Zabidi berguru kepada Ibnu Hajar Al-Haytami yang punya Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansuri. Kalau nggak salah kitabnya itu Nihayatul Muhtaj, kalau tidak salah pakai Nihayatul Muhtaj ala minhajul talibin. Kemudian
Zakaria Al-Ansari berguru kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ini pengarang kitab Tafsir Jalalain. Alhamdulillah, kalau dulu subuh kita belajar juga itu. Ada kitab fotonya tiap subuh. Jalal itu dua Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli berguru kepada Imam Sholih Al-Bulkini. Imam Sholih Al-Bulkini berguru kepada Syekh Umar Al-Bulkini. Syekh Umar Al-Bulkini berguru kepada Abdurrahman Al-Quraisy. Abdurrahman Al-Quraisy berguru Hibatullah Al-Bazi. Hibatullah Al-Bazi berguru Zakaria Syarifuddin An-Nawawi. Syekh An-Nawawi berguru kepada Imam Kamalul Ardabili. Kamalul Ardabili kepada Syekh Muhammad An-Nasyiburi. Syekh Muhammad An-Nasyiburi berguru kepada Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berguru kepada Abdul Malik bin Yusuf dan berguru lagi kepada Imam Haramain. Berguru kepada Imam Az-Zuwaini. Az-Zuwaini berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Berguru kepada Imam Al-Marwazi. Berguru kepada Ibrahim Al-Marwazi. Berguru kepada Imam Ahmad bin Suraj Abul Abbas Al-Baghdadi. Berguru kepada Abdul Qasim. Berguru kepada Imam Abi Ibrahim bin Yahya Al-Mazani. Al-Mazani ini muridnya langsung Syekh Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Umar, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kecil-kecil pun di sini Bu, anak-anak ibu tadi belajar di sini, sanadnya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekarang ini sanad terus dalil. Wah, dalilnya apa itu? Bid'ah, ya kan? Nah, jangan-jangan si Hadi itu mana sanadnya itu? Sanadnya insya Allah langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjaga rumah tauhid ini ulama-ulama besar, para ulama-ulama besar, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun guncangan besar, insya Allah rumah tauhid ini akan berdiri atas lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu silsilah daripada keguruan. Saya juga ada silsilah Thariqah. Silsilah Thariqah saya dari tetangga ini Pak Kiai. Guru saya, tetangga saya, Abu Yaya Sukanta. Kalau Pak Kiai paham pasti Mursyid Agung Banten di Keduparasi tinggalnya. Tetangga saya. Ini Abu Yaya Sukanta berguru kepada Syekh Qadim. Syekh Qadim ini putranya Syekh Nawawi, Syekh Asnawi. Syekh Asnawi berguru kepada Imam Khatib bin Sambas. Itu terusan lagi pasti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah, walaupun kecil-kecil, sanadnya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kiai, supaya diulang-ulang namanya milad itu adalah memperingati sejarah. Kok ini udah 6 tahun, udah ke-6. Sejarahnya dulu saya pindah, asbabnya saya ke sini adalah Mas Gopur, bukan Pak Kades. Kalau Pak Kades itu pemerintah desa, kalau Mas Gopur ikatan keluarga. Nah, jadi saya ini adik iparnya Mas Gopur. Saya dipindah ke sini sama Mas Gopur. Nah, kemudian baru 2 hari ini diisi, saya dibuatkan oleh Mas Gopur. Kata Mas Gopur ingin memuliakan orang yang hafidul Quran. Beliau membuatkan rumah buat saya. 2 hari ditempati, langsung ada 3 orang masuk. Bertambah. Tahun 2018 ada sekitar 60 Pak Kiai. Itu rumah tidak muat. Ada salah seorang wali santri namanya Bapak Tongput. Ketika dia jemput anaknya, kita rolling 2 kali Pak Kiai. Ustadz ngaji itu Iqra dulu baru Quran. Wah, ini tidak muat. Bagaimana dipikirkan? Sehingga alhamdulillah asbabnya Bapak Saifuddin mewakafkan tanah ini. Wakafnya wakaf ta'yin, wakaf khusus, bukan wakaf umum. Wakaf itu ada wakaf masjid, ada wakaf umum seperti kuburan, ada fisabilillah. Kalau ini wakafnya ta'yin, diserahkan langsung tujuannya untuk membangun rumah tahfidz Al-Fatih. Kemudian saya tak punya duit sebesar pun, yang mana terserah kepada Allah saja. Alhamdulillah berjalannya terbentuklah
rumah tapin ini atas dukungan Pak Kades, tokoh masyarakat, alhamdulillah. Kemudian sekarang akan membangun asrama Pak Kiai, mohon Pak Camat. Alhamdulillah asrama kita ada asrama putra, asrama putri, dan insya Allah kalau saya dengan Mas Gopur ini secara keluarga, kalau Pak Kades itu secara pemerintah, saya bilang sama Pak Mas Gopur ini kedepannya akan kita gratiskan. Digratiskan maksudnya tidak bayar untuk saya, tapi kalau untuk makan mereka ya keperluan. Jadi kita gratiskan Pak Haji Kodim, ya, bukan seperti sarang walet. Kata Pak Haji Kodim, kalau sarang walet ilernya laku dia tidur di situ. Kalau ini enggak, ilernya jadi pahala buat kita. Ya, insya Allah. Siapa yang nolong? Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabnya Haji Kodim, Allah turunkan Haji Kodim jadi koordinator sehingga terbangun ini. Kalau saya membanggakan Pak Haji nggak apa-apa, ya Pak Haji. Ini asbabnya Pak Haji Kodim. Dukungan dari Pak Kades, alhamdulillah sudah satu lokal ini sudah satu asrama terbangun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berserah diri kepada Allah Pak Haji Kodim, insya Allah ya, asbab saja itu. Asbab, kalau asbab semuanya asbab. Tidak mungkin ini ada kalau tidak ada Pak Haji Kodim. Tidak mungkin Pak Haji Kodim ada kalau nggak saya di sini. Kalau mungkin saya di sini kalau tidak ada Mas Gopur. Tidak mungkin Mas Gopur saya kalau saya tidak nikah dengan adiknya, ya kan? Begitu. Jadi semua asbab. Wah, karena kalau tidak saya semuanya ada asbab. Tapi Allah yang menurunkan. Allah ketuk hatinya Pak Haji Kodim untuk membangun, untuk membantu, mencarikan. Itu karunia Allah, Pak Haji. Walaupun Allah Pak Haji datang ke rumah orang, kalau Allah tidak ketuk hatinya, tidak mungkin orang itu, wah ngapain bangun Pak Haji? Yang lain aja banyak, masih banyak dan sebagainya. Tetapi Allah yang ketuk. Bagaimana? Bangun tengah malam, langsung santaran vertikal kita kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Pak Haji Kodim. Allah ketuk rumahnya. Allah ketuk hatinya. Berapa minta Pak Haji? Semen kurang 50 sak, kasih. Berapa lagi? Keramik kurang 2 juta. Apa lagi Pak Haji? 50.000. Dan juga terima kasih kepada wali santri. Alhamdulillah tiap bulan ini ada yang 50.000, ada yang 10.000, sehingga terkumpul tiap bulan. Alhamdulillah. Jadi ada jasanya Pak Haji, ya. Wali santri kita itu semangat sehingga terkumpul tiap bulan itu kurang lebih seluruhnya tidak kurang dari 5 juta. Tiap bulan tuh dari yang orang sedekah. Kalau Pak Haji Kodim material, kalau yang ke saya ini upah, ya upahnya Pak Haji. Upah itu tukang pun ya bukan robot yang harus diupahi juga. Jadi tiap bulan itu alhamdulillah tidak kurang dari 5 juta dari Agustus, September, Oktober, November ini 4 bulan. Saya hitung-hitung tidak kurang dari 5 juta tiap bulan. Alhamdulillah. Untuk tukang dan lain sebagainya bisa tercukupi. Dari mana itu? Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana datangnya? Asbabnya manusia. Asbab manusia itu asbab saja. Hakikatnya Allah. Allah yang menentukan. Banyak kaya miskin jangan beda-bedakan. Tidak ada beda.